bisa melihat. Ya. Di sini anak-anak bisa lihat. Gambar apakah itu? Tsunami merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, di sini ada gambar tsunami. Tsunami itu merupakan bencana alam. Sekarang kemudian anak-anak bisa lihat di sini. Ketika bumi berhenti berputar, bumi berhenti berputar. Apa yang kemarin sudah kita pelajari pada kuliah kemarin, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari hancurnya alam semesta. Di alam ini akan hancur, maka dinamakan hari kiamat. Kemudian kita maknanya apa? Beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu pasti akan datang. Ya. Di situ difirmankan dalam Allah dalam surat Al-Imran ayat 185. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Oke. Selanjutnya, makna dari iman kepada hari akhir adalah bagaimana kita mengimani hari akhir itu, bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Tidak seorang pun bisa mengerti. Nah, untuk pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam dari di sini. Ya, guru akan menampilkan ya tayangan-tayangan video atau materi pembelajaran kita beriman pada hari. Di dalam video itu nanti anak-anak bisa melihat. Ya. Di sini anak-anak bisa lihat. Gambar apakah itu? Tsunami merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, di sini ada gambar tsunami. Tsunami itu merupakan bencana alam. Sekarang kemudian anak-anak bisa lihat di sini. Ketika bumi berhenti berputar, ya, di situ firman Allah dalam surat Al-Imran ayat berapa? Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat berapa? 185. Yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Anak-anak lihat. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ketika kita mempelajari iman kepada hari akhir, kita diusahakan untuk bisa apa? Satu, meyakini adanya hari akhir. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang rendah hati, mencerminkan hari akhir. Kemudian memahami hikmah beriman pada hari akhir. Yang keempat, menunjukkan perilaku beriman pada hari akhir. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa lihat di sini. Ada hari akhir kiamat, kiamat kubra, dan kiamat sugro. Nah, macam-macam beriman pada hari akhir. Di sini ada kiamat kubra dan kiamat sugro. Kubra adalah kiamat besar dan sugro adalah kiamat kecil. Di sini ada macam-macam nama hari kiamat. Ada yaumul kiamat, artinya hari kiamat. Kemudian bawahnya ada apa lagi? Yaumul hasnah, yang artinya. Kemudian di bawahnya lagi ada yaumul hisab. Ya. Nah, ini ya, anak-anak ya.
Sudah selesai? Sudah ya? Ya, Bu Guru minta tolong dari hasil diskusi itu adakah yang memanggil teman-temannya untuk maju? Iya, silakan. Berdasarkan diskusi di kelompok tanda-tanda kiamat subuh adalah pertama meninggalnya seseorang, kedua bencana alam, kaum manusia dan hubungan kawan dari kita, kelima tanda-tanda kiamat subuh, satu matahari dari badan, dua penggunaan bahasa, tiga hubungan kecil, empat keluar cerita. Ya, terima kasih teman-teman. Setelah hasil diskusi dibacakan teman kita, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan siapa yang bisa membantu Bu Guru untuk membacakan kesimpulan. Iya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kiamat adalah rahasia Allah. Kiamat merupakan peristiwa adanya alam semesta. Tanda-tanda kiamat kecil adalah matinya seseorang dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubro terjadinya hanya Allah yang tahu. Bencana alam juga bisa disebabkan oleh manusia. Kita harus senantiasa menjaga alam dengan baik. Iya, terima kasih. Kebetulan jadi untuk pembelajaran kali ini, ketika kita sudah mengetahui apa kiamat itu pasti akan datang dan hanya Allah yang tahu, kita bisa menyimpulkan kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro itu kecil, sedangkan kubro itu besar. Tanda-tanda kiamat kecil, matinya seseorang, bencana alam yang terjadi di mana-mana, ya. Bencana alam pun itu bisa terjadi karena ulah manusia. Misalnya banjir terjadi karena kita membuang sampah sembarangan. Kemudian tanah longsor bisa terjadi ketika kita menebarkan secara sembarangan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Untuk pembelajaran kali ini selesai, mari kita tutup dengan berdoa.